dengan saya Mbak? Agak-agak sedikit ingat pas kemarin sih ketemu. Ya, saya perawat Akila Mbak. Ya. Di sini saya bekerja dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan Mbak bisa menjadi tanggung jawab saya ya Mbak. Mbak dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Nur. Baik Mbak Nur, tujuan saya di sini untuk mengobrol dengan Mbak Nur, untuk membantu menyelesaikan masalah yang Mbak Nur alami ya Mbak, berkaitan dengan suara-suara yang Mbak dengar. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Agak tidak lega sih, pengennya emosian terus. Oh baik Mbak, bagaimana masih suka mendengar suara-suara yang tidak jelas Mbak? Iya masih sus. Baik, menurut informasi yang didapat dari catatan perawat, Mbak masih suka tertawa sendiri ya Mbak? Iya sering banget. Apakah cara yang saya ajarkan kemarin di SP1 Mbak sudah menjalankannya? Iya sudah. Baik Mbak, coba bagaimana Mbak melakukan latihan mengusir halusinasi dengan menghandrik, Mbak bisa praktekkan? Iya bisa. Caranya itu menutup telinga terus sambil berkata saya itu tidak dengar. Baik Mbak, bagus, masih ingat ya Mbak. Baik Mbak, sekarang pertemuan yang kedua ya Mbak. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Mbak. Baik Mbak, hari ini belajar tentang cara mengatasi marah. Yang kedua dengan cara meminum obat dengan resep yang baik ya Mbak. Hari ini sebelum kita mulai, saya ingin melihat jadwal yang sudah kita buat. Apakah Ibu berlatih sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat, Bu? Sebelum kita mulai, saya ingin melihat jadwal yang sudah kita buat ya Mbak. Apakah Mbak sudah berlatih sesuai dengan jadwal yang kita buat, Mbak? Iya sudah sus. Bagus, ternyata Mbak sudah berlatih dengan cara mengusir sesuai jadwal ya Mbak. Baik Mbak, sekarang kita mulai cara mengontrol suara-suara yang kedua sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang perlu Mbak perhatikan adalah prinsip 5 benar Mbak. Apa Mbak tahu prinsip 5 benar itu apa? Nggak tahu apa itu sus. Baik, saya jelaskan ya Mbak. Ya. Yang pertama, benar nama pasien. Jadi artinya obat itu adalah memang untuk Mbak bisa melihat di tulisan di obatnya namanya benar atau salah ya Mbak. Bisa dilihat di label tersebut yang ada pada wadah obat. Kedua, benar nama obatnya. Yang ketiga, benar cara meminumnya. Contoh, obat ini digunakan dengan cara diminum melalui mulut. Keempat, benar waktu. Contoh, obat ini diminum 3 kali sehari. Jadi meminum obatnya dari waktu pagi, siang, sore, atau jam 7 pagi, bisa jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Mbak. Atau Mbak sudah paham? Iya paham sus. Baik Mbak, obat ini terdapat 3 macam Mbak. Nama obatnya CPZ atau chlorpromazine. Warnanya merah jambu ya Mbak, namanya HP atau haloperidol. Jadi sebelum minum obat, Mbak lihat dulu ya label di bungkus obatnya. Apakah benar namanya itu obat tersebut atau tertulis di situ. Selain itu, Mbak perlu memperhatikan jenis obatnya. Beberapa harus mengetahui dosis yang harus diminum. Terus juga jamnya, jika meminum obat, jam berapa saja obatnya harus diminum. Misal diminum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Mbak. Cara meminum obatnya harus benar-benar tidak boleh pakai kopi ataupun yang lain atau soda, susu, tapi pakai air putih saja ya Mbak.
Mbak juga perlu minum obat ini dengan secara teratur agar pikirannya jadi tenang dan tidurnya juga nyenyak ya Mbak. Dan tidak mendengar suara-suara lain. Bila nanti setelah minum obat Mbak akan merasakan kering pada tenggorokan. Untuk membantu mengatasinya, Mbak juga bisa mengisap-ngisap es batu. Bila Mbak merasa mata berkunang-kunang, Mbak juga sebaiknya istirahat dengan cukup ya Mbak, dan jangan beraktivitas yang berat-berat dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter yang berkaitan. Baik Mbak, sekarang saya mau tanya, tadi saya bicara tentang macam-macam obat yang Mbak minum. Apa saja ya Mbak? Saya ingatnya itu CPZ atau apa ya Sus ya? Itu cuma ingatnya itu aja. Lagi ya Mbak, obatnya ada 3 yang bernama CPZ atau chlorpromazine. Yang warnanya putih itu namanya THP atau tresipedisil, dan yang merah jambu itu namanya HP atau haloperidol. Sudah paham Mbak? Iya, insya Allah paham Sus. Nah sekarang bagaimana kalau kita masuk jadwal kegiatan baru, kita masukkan sesuai dengan jadwal minum obat ya Mbak. Bagaimana Mbak perasaannya sekarang setelah saya konfirmasi dengan Mbak? Ada pemasukan sedikit sih Sus. Baik Mbak. Baik Mbak. Tadi kita ngobrol tentang apa ya Mbak? Tentang cara minum obat yang tepat dan juga benar Sus. Ceritakan kembali bagaimana cara meminum obat untuk mengontrol suara-suara tersebut. Ya caranya tuh meminum obatnya kalau nggak salah tuh 3 kali dalam 1 hari, itu pagi, siang, sama sore. Baik Mbak, benar sekali ya Mbak. Jadi Mbak harus minum obat setiap hari 3 kali sehari dengan 3 macam obat ya Mbak. Iya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Besok kita berbicara kembali dengan tempatnya di sini saja. Waktunya jam 10 pagi ya Mbak. Ya. Baik Mbak, apa ada pertanyaan yang lain? Mau bertanya sih Sus, kalau misalkan sampai tenggorokannya kering itu kan nggak boleh minum, boleh minum es enggak ya Sus, siapa tadi ya? Boleh Mbak, boleh sekali ya Mbak. Jika tenggorokan Mbak kering, bisa meminum es. Tapi itu nggak mengaruh kan Sus sama obatnya? Enggak, tetapi waktunya dijangka ya Mbak. Iya. Ya udah gitu aja Sus. Sudah? Ya. Baik. Terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya. Ya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Siang juga Sus, terima kasih kembali.